warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas soal latihan untuk kelas 4 tema 9 Kayanya Negeriku dengan subtema 2 Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia. Sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa pastikan sudah melakukan like, share, dan subscribe di channel kami. Nyalakan, klik atau tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapat informasi terbaru dari kami. Nah baiklah, kita mulai dengan nomor 1. Mendapat pendidikan yang layak termasuk titik-titik sebagai warga negara. A. Hak. B. Kewajiban. C. Tanggung jawab. D. Anugerah. Kata kuncinya adalah mendapat. Sesuatu yang kita dapatkan adalah hak. Jadi jawabannya adalah hak. A. Nomor 2. Sumber pendapatan negara dari kewajiban warga negaranya yang digunakan untuk pembangunan adalah titik-titik. A. Upeti. B. Iuran. C. Pajak. D. Bahan sembako. Sudah pasti pajak ya. Jadi dengan pajak warga negara membayar kepada pemerintah dan pemerintah membuat atau menggunakannya untuk pembangunan. Nomor 3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum adalah bunyi Peraturan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal titik-titik ayat titik-titik. A. Pasal 29 ayat 2. B. Pasal 27 ayat 1. D. Pasal 30 ayat 3. D. Pasal 31 ayat 1 tentang kebebasan atau tentang persamaan kedudukan dalam hukum adalah pasal 27 ayat 1. Kemudian nomor 4. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan adalah bunyi Peraturan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal titik-titik ayat titik-titik. A. Pasal 31 ayat 1. B. Pasal 29 ayat 1. C. Pasal 30 ayat 3. D. Pasal 30 ayat 1. Nah, yang paling tepat jawabannya adalah A. Pasal 31 ayat 1. Nomor 5. Yang tidak termasuk hak sebagai warga negara adalah titik-titik. A. Mendapatkan hidup yang layak. B. Mendapatkan layanan kesehatan. C. Membayar pajak. Atau D. Memiliki kesamaan derajat di mata hukum. Nah, kalau tidak termasuk hak berarti kewajiban. Di sini kewajiban masyarakat adalah membayar pajak. Jawabannya C. Lanjut ke soal bahasa Indonesia. Nomor 6. Pembahasan yang menjadi pokok atau inti dalam kegiatan wawancara disebut titik-titik. A. Amanat. B. Topik. C. Pesan. D. Sanjungan. Nah, biasanya yang menjadi pokok atau inti pembicaraan disebut dengan topik. Nomor 7. Salah satu yang tidak boleh dilakukan saat sedang melakukan wawancara adalah titik-titik. A. Mengawali wawancara dengan pertanyaan ringan, ini boleh dilakukan. B. Merekam pembicaraan dalam wawancara, ini juga boleh. C. Menanyakan nama lengkap narasumber, ini juga boleh untuk referensi. D. Memotong pembicaraan narasumber, yang tidak boleh dilakukan adalah D. Kita tidak boleh memotong pembicaraan narasumber. Selain tidak sopan, nanti akan mengganggu jalannya wawancara. Nomor 8. Kata tanya untuk menanyakan sesuatu atau nama kegiatan adalah titik-titik. A. Kapan. B. Di mana. C. Mengapa. D. Apa. Menanyakan sesuatu atau nama dari kegiatan. Biasanya katanya adalah apa yang dilakukan anak-anak. Nah, itu jawabannya D ya. Nomor 9. Jika kamu ingin mengetahui topik tentang budidaya cengkeh, maka narasumber yang cocok adalah titik-titik. A. Petani teh. B. Petani kopi. C. Petani sawit. D. Petani cengkeh. Tentu saja kalau tentang cengkeh kita bertanya kepada D. Petani cengkeh. Nomor 10. Penyiar, berdasarkan informasi yang kami terima, bencana ini bukan untuk yang pertama kali terjadi di sini. Apakah ini benar, Pak?
Pak Yusuf. Ya, sangat benar. Sejak 3 tahun yang lalu saja, bencana ini sudah kedua kalinya. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditulis hal penting yaitu titik-titik. A. Bencana alam ini terjadi setiap tahun. B. Bencana alam ini terjadi setiap 3 tahun. B. C. Bencana alam ini terjadi 2 kali dalam 2 tahun. D. Bencana alam ini baru 2 kali terjadi di daerah ini. Nah, tadi ada kata-kata sejak 3 tahun yang lalu, bencana ini sudah kedua kalinya. Jadi, bencananya terjadi setiap 3 tahun. Jawabannya adalah B. Untuk nomor 11 sampai dengan 15, materinya tentang IPA. Kita bahas nomor 11. Perhatikan jenis-jenis sumber daya alam berikut. 1 angin, 2 ayam, 3 emas, 4 minyak bumi, 5 tumbuhan, 6 aluminium. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ditunjukkan oleh. Nah, kita beri tanda dulu. Yang dapat diperbarui angin bisa, ayam bisa, emas tidak bisa, minyak bumi tidak bisa, tumbuhan bisa. Nah, kita sudah beri tanda, kita bacakan ABCD-nya. A1, 2, 11, A1, 11, 2, B1, 2, 2-nya 2 Romawi, dan 5, C, 2, ini bukan 11, tapi 2, 4, dan 6, D, 5, 4, 5, dan 6. 4, 5, dan 6. Nah, yang diberi tanda merah adalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Karena jawabannya yang paling tepat adalah 1, 2, dan 5. Ini angka satunya 1 Romawi. Kita ganti dulu. Jadi, jawabannya adalah B. Angin, ayam, dan tumbuhan. Nomor 12. Perubahan energi yang terjadi pada televisi adalah titik-titik. A. Listrik menjadi kimia, B. Kimia menjadi listrik dan bunyi, C. Listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi, D. Energi cahaya menjadi energi bunyi dan energi listrik. Jawabannya C. Jadi kalau kita menyalakan televisi, ada perubahan energi ya. Dari energi listrik, kita bisa melihat gambar, itu berarti energi cahaya. Kita juga bisa mendengar suaranya, itu energi bunyi. Nomor 13. Perubahan energi dalam penggunaan LPG adalah titik-titik. A. Kimia menjadi panas, B. Kimia menjadi cahaya, C. Kimia menjadi listrik, D. Panas menjadi cahaya. Yang paling tepat adalah kimia menjadi cahaya. Jawabannya B. Nomor 14. Perambatan panas tanpa melalui zat perantara disebut titik-titik. A. Konduksi, B. Konveksi, C. Radiasi, ada I-nya, D. Konduktor, bukan konduktor. Jadi yang tidak melalui zat perantara disebutnya C. Radiasi. Contohnya cahaya matahari atau menjemur pakaian. Nomor 15, negara yang dijuluki negara kincir angin karena di sana banyak jumlahnya adalah titik-titik. A. Belgia, B. Inggris, C. Belanda, D. Spanyol. Yang paling tepat adalah C. Belanda. Karena di sana anginnya bertiup lumayan kencang sehingga banyak kincir angin. Nomor 16 sampai nomor 20 soal IPS. Pemanfaatan hasil dari sumber daya alam yang harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat disebut titik-titik. A. Pemilihan, B. Pengolahan, C. Pemanfaatan secara langsung, D. Pemanfaatan secara tak langsung. Jawabannya adalah B. Pengolahan. 17. Daerah pertanian yang miring dapat diatasi dengan membuat titik-titik. A. Sengkedan, B. Jalan setapak, C. Cat cor semen, D. Jembatan. Yang paling tepat adalah sengkedan. Sengkedan itu tanah pertaniannya dibuat berundak-undak seperti tangga. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 18. Berikut ini adalah tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk obat-obatan kecuali titik-titik. A. Mangga, B. Akasia, C. Jahe, D. Kina. Untuk obat-obatan adalah A. Mangga. Mangga itu tanaman konsumsi sebagai buah-buahan sebagai sumber vitamin C.
19. Bagian buah kakao yang dimanfaatkan dan diubah menjadi coklat adalah titik-titik. A. Biji, B. Kulit buah, C. Daging buah, D. Bunga. Jadi bahan baku coklat itu adalah daging buah kakao. Jawabannya adalah C. Nomor 20. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi harus titik-titik. A. Diambil sampai habis, B. Tidak merusak alam, C. Mengutamakan keuntungan daripada lingkungan, D. Merusak alam. Yang paling tepat adalah tidak merusak alam, B. Nah teman-teman, soal tema 9 subtema 2 untuk kelas 4 sudah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.